Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Hari ini saya berharap Anda semua tetap sehat. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa kedatangan kerajaan Allah tanpa melalui tanda lahiriah dan tidak seperti yang dikatakan oleh orang lain. Kerajaan Allah itu sudah hadir. Maka pertanyaannya, apakah kita sungguh merasakan bahwa Allah sungguh hadir dalam kehidupan kita? Kadang kita pengen supaya Tuhan langsung menampakkan diri kepada kita saat ini. Dalam setiap pengalaman pergumulan kita ingin agar doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah sungguh menyertai kita? Itulah kerajaan Allah bagi saya. Bahwa ketika kita mengalami kegembiraan maupun penderitaan, Allah tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kita. Ada saja tangan-tangan yang menolong Anda. Ada saja yang orang-orang yang menghibur Anda. Dan kerajaan Allah itu harus kita nikmati saat sekarang. Karena cinta kasih dan belas kasih Allah ada dahulu, sekarang, dan akan terus ada sampai kapanpun. Allah mencintai Anda. Ini yang harus kita sadari. Bahwa Dia baik dan akan terus baik dalam kegembiraan kita maupun dalam penderitaan kita. Baik dalam kehidupan kita maupun dalam kematian kita. Maka mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkup masyarakat kita. Lakukan kebaikan. Jauhilah larangan-larangan Tuhan. Maka kerajaan Allah boleh dirasakan oleh semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih. Apakah dalam penderitaan orang mampu melihat kerajaan Allah? Ini pertanyaannya. Bagi saya di dalam penderitaan sekalipun, ada makna baik yang mau diajarkan Tuhan bagi hidup saya. Kesabaran. Kelemah lembutan. Bagaimana saya tetap berserah diri seutuhnya kepada Tuhan, sekalipun pergumulan saya seakan-akan tidak selesai. Mari kita terus datang kepada Dia.
Dia sudah menghadirkan kerajaan Allah sejak dia hadir di muka bumi ini. Dan apakah kita sungguh-sungguh merasakan itu dalam penderitaan Bapak Ibu? Kalau Anda masih bisa bertahan, itu karena Allah tidak meninggalkan Anda. Maka teruslah merasakan bahwa Allah mencintai engkau. Seberat apapun pergumulanmu, Dia tidak meninggalkan engkau. Sesakit apapun hatimu, Dia tidak melupakan engkau. Maka mari kita rasakan belas kasih Allah dalam kehidupan kita, melalui semua pengalaman-pengalaman yang terjadi. Dalam penderitaan, ada saja orang-orang yang datang dengan cara mereka masing-masing menghibur, menolong kita. Apakah kita mampu melihat Allah di balik setiap pengalaman penderitaan? Ataukah kita hanya bisa melihat Allah di dalam setiap pengalaman kegembiraan? Allah hadir kapanpun, baik dalam kegembiraan hidupmu maupun dalam penderitaan hidupmu. Dan kerajaan Allah sungguh sudah hadir melalui pribadi Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan siapapun. Maka mari, andalkan Dia. Jangan andalkan manusia, andalkan Dia dalam seluruh pekerjaanmu, dalam seluruh pergumulan hidupmu, dalam seluruh hidupmu. Andalkan Dia, supaya Anda dapat merasakan bahwa kerajaan Allah itu sungguh sudah hadir. Jangan tunggu, tapi rasakan itu sekarang. Dalam penderitaan orang mampu melihat atau tidak, tergantung bagaimana Anda memaknai penderitaan yang terjadi dalam hidupmu. Bahwa penderitaan pun mengajarkan makna positif bagi hidupmu. Kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, kepasrahan kepada Tuhan. Mari kita belajar. Kerajaan Allah sudah datang. Rasakan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan. Terima kasih untuk semua mujizat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang sakit. Jamalah mereka, baik yang di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka kesabaran dan ketabahan. Angkat sakit dan penyakit mereka Tuhan, agar mereka tidak berhenti berharap kepadamu. Bantulah mereka, berikan mereka rahmat, kesabaran, dan kekuatan. Berkatilah semua orang yang menolong mereka dengan cara mereka masing-masing. Biarlah melalui pengalaman itu mereka merasakan bahwa Engkau Allah yang baik. Bapa, berkati kami semua dalam pekerjaan kami untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.